Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Semakin sang merah putih. Yes. Oke, semangat ya hari ini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih ketua kelas. Gimana? Hari ini sehat semua? Alhamdulillah sehat. Dia gimana, sehat? Sehat ya. Tadi malam belajar? Belajar ya. Hari ini siap untuk mengikuti pelajaran? Siap. Vivin gimana? Siap ya. Masuk Oke, semua. saya absen dulu. Ahmad Ja'far Shadiq. Hadir. Oke. Diah Lestari. Oke. Emilia Agustin. Oke. Vivin. Pokoknya kalau usahanya ini gigih, insya Allah juara gitu. Juara 1, 2, 3. Yang penting juara gitu. Kalau bisa yang terbaik gitu. Kemudian masih ingat dengan materi kemarin? Masih. Siapa yang ingat apa materinya? Hakikat, qada dan qadar ya. Bisa nggak menggabungkan antara materi hakikat, qada dan qadar dengan pengalamanmu kehidupan sehari-hari di lingkunganmu? Oke, silakan. Hari ini ya Pak, saya ditunjuk sama wali kelas untuk ikut lomba pidato. Tapi saya belum bisa mengarang pidato. Dan saya sendiri meminta bantu kepada kakak saya untuk membuat pidato tersebut Pak. Setelah itu, Ada nggak yang tahu apa itu artinya optimis? Oke, Jihan. optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif. Orang yang Memiliki harapan positif. positif ya, berarti positive thinking ya. Oke, yang tahu tentang artinya ikhtiar? Siapa nama? Rizky. Oke, Baris. Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita. Kita simak dulu tujuan pembelajaran kita. Kompetensi awalnya adalah menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. Kemudian yang kedua, menyajikan kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis. Saya minta Anda menonton video, nanti video itu Anda analisis di catatanmu. Sudah mau kuliah, jangan sedih. SNMPTN tidak lulus, masih ada SBMPTN. Bapak yakin, kamu pasti bisa masuk kampus impianmu. Apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian terkecil dari sebuah harapan dan mimpi yang besar. Maka, kita akan melihat bahwa di sekeliling kita juga ada semangat dan dukungan. Bapak punya cerita. Dulu, Eyang nggak pernah bolehin Bapak nonton TV malam-malam. Urusannya belajar, demi untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri. Ingat Selina, belajar 8 jam sehari demi meraih impian kamu. Untuk belajar, kata Bapak, semua orang punya caranya sendiri-sendiri. Tuh. Sekarang kita bahas optimis. Optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan.
Jadi kita itu intinya suruh positive thinking. Itu. Apapun yang akan terjadi di depan sana, yang penting kita berusaha dengan sekuat tenaga. Itu adalah optimis. Kemudian ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh atau berusaha secara sungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan atau cita-cita. Ikhtiar itu dilakukan sebelum kejadian apa sesudah kejadian? Sebelum. Dilakukan setelah tujuan tercapai apa sebelum? Sebelum. Berarti kan usaha dulu baru dapat hasil gitu ya? Iya kan gitu. Kan kalian kalau di rumah itu kalau mau minta sangu lebih, biasanya dapatnya 10.000. Hari itu pengen 20.000. Pagi-pagi sudah bangun, sholat subuh, setelah itu nyapu gitu kan ya. Akhirnya ibumu, ini ada apa ini anak gitu, pasti ada maunya kan gitu. Itu bagian dari usaha. Ya tapi usahanya jangan minta sangu yang lebih tok. Kalian yang lain membentuk apa namanya kelompok tiga kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok optimis. Kelompok yang pertama adalah tawakal ya. Ikhtiar. Yang kelompok kedua adalah optimis. Kelompok ketiga adalah tawakal. Oke, silahkan. Kemudian kalian silahkan berdiskusi. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Sudah ya? Yakin sudah selesai? Masih ada waktu 3 menit. Yakin? Sudah? Oke, kalau sudah silahkan kelompok pertama langsung maju untuk menyampaikan hasil resum. Kelompok pertama ikhtiar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan atau cita-cita. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia harus mau berusaha atau berupaya untuk meraihnya. Contoh-contoh ikhtiar adalah sebagai berikut. Silahkan jawab soal post-test hari ini. Sifat orang yang selalu berpandangan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan merupakan pengertian yang bisa angkat tangan. Oke, Nisa. Optimis, betul? Oke, makasih. Selanjutnya, saya simpulkan untuk materi hari ini. Setiap manusia memiliki pilihan antara mau berusaha atau tidak untuk meraih tujuan atau tidak. Jadi setiap manusia itu mempunyai pilihan. A umpamanya berusaha, B tidak untuk mencapai tujuannya. Tolong catat tugas untuk minggu depan dikumpulkan. Terus jangan lupa LKPD karena minggu depan itu adalah pertemuan yang terakhir untuk kompetensi awal ini atau kompetensi dasar ini. Oleh karena itu LKPD-nya besok pertemuan yang akan datang minta tolong dikumpulkan ke ketua kelas nanti baru ditaruh di ruang guru ya. Iya. Oke. Kemudian kalau sudah nyatetnya, saya minta tolong ada yang bisa mereview kegiatan pembelajaran hari ini? Siapa? Dia ya? Oke, silakan. Jadi kesimpulan makna beriman kepada moda dan kodrat adalah setiap usaha yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Maka kita harus berusaha dengan sekuat tenaga terhadap pencapaian yang kita jadikan tujuan. Jika hasil dari usaha kita merupakan hasil yang sesuai dengan cita-cita kita, maka wajib hukumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ternyata hasil yang belum selaras dengan apa yang kita cita-citakan, maka kita harus menerima dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus berusaha dengan lebih giat dan lebih baik lagi.
Oke, paham Vina? Vina kayaknya nggak dengar, coba diulangi. Jadi kesimpulan makna beriman kepada qada dan qadar adalah setiap usaha yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Maka kita harus berusaha dengan sekuat tenaga terhadap pencapaian yang kita jadikan tujuan. Jika hasil dari usaha kita merupakan hasil yang sesuai dengan cita-cita kita, maka wajib hukumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ternyata hasilnya belum selaras dengan apa yang kita cita-citakan, maka kita harus menerima dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berusaha dengan lebih giat dan lebih baik lagi. Oke, sip ya. Berarti materi ini harus menjadi benteng kepada kita. Benteng apa? Untuk tetap berusaha terhadap apa yang kita cita-citakan, dan benteng agar kalian tidak putus asa. Ada enggak orang yang putus asa bunuh diri? Maka orang ketika percaya bahwa qada dan qadar itu ada, dan Anda sudah paham dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal, maka nggak ada orang putus asa. Paham ya? Oke, makasih Diah ya. Nanti pertemuan yang selanjutnya, yang lain juga menyimpulkan untuk mendapatkan nilai. Kemudian gimana anak-anak hari ini? Pembelajaran bisa diterima? Bisa. Oh ya Vivin, gimana Vin? Saya Pak lebih suka belajar dengan menonton video Pak daripada baca materi. Soalnya kalau pakai video itu belajarnya materinya lebih cepat dimengerti. Oke, berarti kalau Vivin lebih suka mengamati video ya? Mungkin ini perasaan, jadi nonton video itu sambil terbawa perasaan, dia menjiwai gitu ya, dan dia seolah-olah masuk di situ gitu ya, dan lebih gampang menyimpulkan. Oke, kalau gitu minggu depan saya siapkan video-video untuk mendukung sumber belajar sehingga kalian lebih paham. Kemudian pertemuan yang akan datang, oke Vin, makasih reviewnya. Ini ada referensi, bentar. Ada referensi, oke. Ini adalah bahan untuk kalian pelajari di rumah. Untuk materi selanjutnya kita adalah beriman kepada qada dan qadar untuk melahirkan semangat bekerja. Itu. Ini adalah materinya. Dan ini ada beberapa referensi yang dari YouTube berupa video, sehingga kalian ketika menonton itu, katanya Vivin tadi kan lebih mudah untuk memahami materi. Jadi silahkan ditonton sehingga ketika pertemuan yang akan datang nanti kalian sudah paling tidak sedikit memahami materi yang akan kita bahas. Itu sehingga diskusinya lebih menarik, lebih hidup, dan kalian bisa saling menanggapi. Oke, terima kasih. Kalau sudah silahkan, saya pikir cukup ya pertemuan hari ini. Ketua kelas silahkan memimpin doa. Persiapan. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih kerjasamanya hari ini, belajar dengan baik. Setelah ini kan jam istirahat, jangan lupa sholat zuhur dulu baru ke kantin ya. Baru ke kantin. Kalau ke kantin jangan lupa antri, dan mau makan harus setelah makan berdoa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.